dicintai lewat sentuhan. Yang ketiga ada lagi yang merasa dicintai lewat service, pelayanan. Jadi ada ibu-ibu tuh kalau bapaknya misalnya bantuin cuci piring di rumah, terus bantuin misalnya beresin yang berantakan di rumah tuh merasa dicintai banget, ditolong sama suami tuh senang banget. Yang keempat ada lagi tuh yang merasa dicintai kalau misalnya suaminya pergi keluar kota, pulang-pulang bawa sebelah, aduh enak banget, diinget misalnya. Ada yang begitu? Ada. Jadi tiap orang tuh bisa satu atau dua. Jadi ada yang merasa dicintai dengan kata-kata atau dengan hadiah, ada lagi dengan yang terakhir itu dia lebih senang kalau merasa dihargai, jadi sering puji gitu. Nah, kita kenali dulu nih Bapak Ibu. Kenali, direnungi, kira-kira saya kalau sama suami merasa dicintai itu kapan ya? Oh, saat misalnya, kalau saya nih misalnya, saya tuh suka sebel kalau misalnya, Bang, pokoknya kalau habis nutup telepon pokoknya harus bilang lagi aja. Oh iya. Sementara suami saya nggak begitu. Jadi suami saya itu modelnya flat, ya. Ini makanya harus dengan komunikasi. Jadi suami kita ya, jadi ini kalau ibu-ibu marah ya misalnya, Bu, kenapa Bu? Tahu kok, pikirnya sendiri. Padahal ya Bu, suami kita itu bukan dukun. Nggak tahu dia kita marahnya kenapa. Jadi harus dibilangin, bener nggak Pak? Nah Bapak ini kadang juga kurang sensitif. Istrinya udah ngomong-ngomong, udah kurang jalan-jalan. Baikin, oh ya udah ditanya Bu, baik-baik aja. Baikin sama bapaknya. Nah sementara kalau bapak-bapak itu dalam buku Men from Venus dan Women from Venus dan Men from Mars itu dibahas. Laki-laki berinteraksi itu bagaimana? Mereka cenderung logis. Oh ya udah, jadi mereka kalau laki-laki itu satu-satu mikirnya. Mereka nggak bisa banyak-banyak Bu. Kalau banyak-banyak error. Sementara kita perempuan multitasking. Dalam satu waktu itu bisa dipikirin semua. Apalagi kalau marah. Yang 7 tahun lalu itu bisa lo inget. Tuh kan, Bapak 7 tahun lalu loh, yang 10 tahun lalu begini-gini diulang lagi. Karena kalau laki-laki nggak suka diungkit begitu Bu. Nah perutnya. Nah ini sedikit menyinggung tentang happy marriage. Jadi balik lagi ke tema kita tentang anak tadi, parenting. Pentingnya tentang orang tua menyadari kondisi pernikahan kita itu akan sangat mempengaruhi cara kita memperlakukan anak. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus happy dulu. Caranya gimana kalau ada yang missing, kalau ada yang error, harus ngomong, harus terus terang Pak. Saya tuh tadi sebenarnya agak kecewa loh sama Bapak. Ngomongnya juga ada strateginya Bu ya. Jadi marah itu ada rumusnya. Kalau mau marah saya kasih tahu contekannya Bu ya. Mau nggak Bu? Nah, rumus marah pertama, marahlah pada waktu yang tepat. Kalau misalnya suami lagi mukanya kan meremut, jangan marah Bu, tunda dulu marahnya, nanti nggak selesai. Jadi bara api, kabur-kaburan antara dua-duanya. Jadi marah pada saat yang tepat. Jadi kalau saya di rumah sama suami itu bikin deal, Bang, kalau aku lagi murka bentuknya, Abang tahan dulu marahnya, gantian. Marahnya pada saat yang tepat, harus bikin komitmen gantian ya. Kedua, marahlah dengan porsi yang tepat, jangan berlebihan Bu. Orang salah naruh hadap bahasa aja itu uap-uapnya kayak kebakaran apa gitu. Nggak boleh ya Bu ya, ala kadarnya. Kalau misalnya salah naruh aduk bapaknya yang basah atau salah taruh apa gitu. Terus apalagi kadarnya, jadi marahlah pada waktu yang tepat, pada kadar yang tepat ya. Tiga yang paling penting, marahlah pada perbuatannya saja tapi tetap cintai orangnya. Bisa nggak Bu? Pak, tapi kalau ibu punya salah, perilakunya siapa yang disalahin? Orangnya tetap dipeluk, tetap dihargai, tetap dicintai. Bisa nggak Bu? Emang sih saya ngomongnya agak mudah ya, cuma terapannya agak sulit memang. Tapi ini harus saya sampaikan. Ya, marahlah pada tindakannya, tetap cintai orangnya. Oke, nah ini tadi organizing. Jadi kita dalam rangka menyelaraskan. Perlu ada waktu keluarga. Gak perlu, kita yuk me time, healing tuh kayak orang-orang di Instagram. Gimana itu pegunungan mana? Gak perlu. Saya mah bawa anak-anak ke mixu cukup murah. Ke 100 sudah selesai anak 3 sama bapaknya. Pokoknya sama-sama
HP ditaruh dulu, tanya, kamu tadi nak di sekolah happy gak? Guru yang paling kamu senengin apa? Siapa? Pelajaran yang paling kamu sukain siapa? Nah, di sekolah kamu kan itu udah kelas 5 ya Bapak Ibu, itu kan sudah mulai agak puber ya, dia sudah mulai ibu, aku suka ini, kenapa kamu suka sama anak ini? Jadi saya nggak termasuk bukan orang tua yang bilang gue boleh pacaran, saya nggak begitu caranya, saya suka ngajak ngomong, kenapa nggak kamu suka? Iya karena dia rajin sholat duhanya, dia ini anaknya nggak suka berisik, jadi dia mulai itu rasanya tapi itu rasanya gimana Kak? Tapi aku itu beda Bu sukanya, bukan kayak suka ayah sama ibu, karena di rumah memang saya mencontohkan kalau berpelukan saya kasih dia sama anak, tapi kalau berantem saya jauh-jauh, nggak dekat-dekat sama anak, sama suami maksudnya gitu. Jadi perlu ada waktu, nanti kita sedang membuat ranting-ranting untuk anak kita tadi ya, jadi akar yang kuat dan sayang, ini dalam rangka membentuk batang yang kuat. Kemudian perlu ada kencan berdua, one on one bonding. Jadi saya di rumah tuh ada istilah dating with mommy, dating with daddy. Jadi kadang Ahmad, ada anak saya yang kedua, jalan ya berdua aja. Terus jalan misalnya beli bakso di mana berdua. Gantian besoknya sama anak saya yang pertama, besoknya sama anak yang kecil, begitu itu. Dan itu sebenarnya kenangan yang luar biasa. Nanti mereka akan selalu ingat. Kemarin waktu liburan, karena kebetulan saya ada acara apa ya, jadi nggak jadi mau ke Surabaya, nggak jadi mereka liburan. Akhirnya saya ngajak anak saya apa Ibu? Naik kereta. Mereka belum pernah naik kereta. Ke Bogor, ngajak ke Bogor. Tiketnya murah, tapi mereka senangnya luar biasa. Nah, jadi hal-hal yang sederhana perlu dicobain bersama. Kemudian perlu ada pernyataan misi bersama. Nah ini tadi contohnya yang rapat dalam keluarga tadi. Kita ajak keluarga kita, kita nih ya, kita ajak kan kalau masih kecil kan nggak bisa diajak mikir serius ya Bapak Ibu. Jadi ini kita keluarga, yuk kita bikin kesepakatan yuk sama-sama. Yang sederhana aja, kalau ngomong jujur, nah, itu kesepakatan bersama. Bisa? Nah, anak saya kecil itu udah bisa, karena ada anak saya pertama, karena dia tahu saya pemarah, kadang dia terlanjur bohong. Kak ini siapa nih yang salah naruh di sini? Gak tahu. Tapi dia karena ada pernyataan misi bersama untuk jujur, ibu aku boleh ralat nggak? Kenapa Kak? Sebenarnya aku sih yang ngumpain ini tadi. Tapi waktu ibu nanya aku takut, aku langsung aja bilang nggak tahu. Dia karena dia tahu kita udah sepakat mau jujur, dia ulang lagi, dia revisi, aku minta maaf ya Bu. Nah itu pernyataan misi keluarga. Jadi itu kan beda-beda. Tiap keluarga pasti beda-beda. Misalnya ada yang keluarga yang ingin kita hafal Al-Quran, atau misalnya kita ingin nanti ke depan semuanya sarjana semua, tekad ya, jadi harus disiplin ya, itu pernyataan keluarga, itu harus dibicarakan sama-sama, tak bisa ibu sendiri aja, ya ibarat orang naik pesawat, ibu kalau naik pesawat, pramugarinya nyuruh siapa dulu Bu? Kalau pakai safety belt, anaknya dulu atau bapak ibunya dulu? Kira-kira? Bapak ibunya dulu, baru dibantu masangin safety belt anaknya. Itu tadi perumpamaan, udah habis ya Bu? Nah, siap, baik. Nah, ini kita ngebut kalau sudah 5 menit lagi. Kita lanjut dengan teaching, empowering principle, jadi mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, baru nih Bu, jadi ini 5 prinsip tadi tuh nggak boleh kebalik. Yang keempat itu baru teaching, mengarahkan dengan bertanya. Jadi jangan dibalik ya Bu, jangan bertanya dulu, jangan ngajarin dulu sementara contohnya nggak ada. Makanya tadi yang pertama itu modeling, contoh yang dapat dipercaya dan diteladani. Jadi yang pertama ini susunannya adalah contoh dari bapak ibu dulu. Ingin anaknya nggak main gadget, ingin anaknya nggak kecanduan game, beri contoh. Nah, kita hari ini sepakat yuk, dalam 1 hari maksimal kita 2 jam aja pegang handphonenya. Ibunya harus nyontohin. Saya berasa banget itu Ibu, kalau saya lagi pas error, lagi kebanyakan nonton drakor, nah udah anak-anak saya udah ikutan nonton juga tuh. Saya mau larang gimana orang maknya nonton, ya. Lalu tadi yang prinsip yang terakhir itu yang keempat, teaching, mengarahkan yang bertanya, biasakan yang bertanya. Kemudian bukan mencecar ya Bu ya.
Kemudian fokus pada berbagai sisi positif. Misalnya kita lihat raport anak, kalau dulu kan ada angka merahnya ya. Contoh aja, zaman dulu misalnya raportnya ada merahnya. Kita tuh sering banget fokusnya pada angka 1 yang merah. Kita nggak fokus pada 10 lainnya, mata pelajaran yang nilainya bagus. Seringkali kita begitu nggak Bapak Ibu? Nah itu harus kita sadari. Jadi lebih dulu ngasih reward penghargaan. Kamu hebat banget sih nak. Misalnya anak kita masih TK, dia udah bisa ngatur pakaian lemarinya. Saya di rumah tuh saya bikin 3-4 bajunya, atur sendiri ya, susun sendiri. Mereka ngatur dengan kreativitas masing-masing. Untuk hal kecil anak TK bilang udah bisa ngatur lemarinya sendiri, itu luar biasa. Adek keren banget. Jadi perbanyak reward, perbanyak penghargaan. Kalau perlu bungkus 1 beng-beng kecil, bungkusin kertas kado, ikat ini hadiahnya. Senang banget anak kecil digituin Bu. Dia merasa keberadaannya diakui oleh ayah ibunya. Dan menyiasati dengan cara yang menyenangkan, ya, tidak intimidasi, tidak mencecar. Nah ini terakhir, ini sebenarnya bukan yang terakhir, doa, ya, bukan yang terakhir, tapi ini sebenarnya 4+1, jangan dibalik. Jadi kalau yang 1, 2, 3, 4 itu harus berurutan. Tapi kalau yang kelima ini harus dimulai dari awal dan akhir. Kenapa? Tiap kali kita berikhtiar untuk urusan anak, itu bapak ibunya yang harus berikhtiar lebih dulu, terutama ibunya. Doa ibu itu luar biasa kalau udah ngangkat, Allah kasihani saya, lihat saya, kasihani anak-anak saya, keluarga saya, jadikan anak-anak saya soleh-soleh ya Allah. Luar biasa Bu. Kalau ibu-ibu ini khusus ini, hanya ibu-ibu yang diberi kekhususan doa oleh Allah dan insya Allah diijabah. Nah, jadi ikhtiar ibu-ibu itu luar biasa dalam hal doa. Memperbaiki komitmen dan mutu ibadah itu lebih dulu. Kemudian memperbanyak bersyukur dibanding apapun. Jadi kalau keadaan apapun, segera lihat positifnya dulu, jangan fokus ke negatifnya. Kemudian belajar berbahagia tanpa syarat. Saya tuh pengen bahagia kalau Mas, misalnya ngomong sama suami Mas, saya tuh kalau bahagia kalau rumahnya udah di perumahan ya Mas, bahagia sekali saya. Saya tuh kalau udah bakal bahagia kalau mobilnya kan mobil baru loh Mas. Itu artinya ibu membuat syarat untuk kebahagiaan ibu. Jadi berbahagialah tanpa syarat. Alhamdulillah pagi hari ini bangun kuat berjalan, masih bisa meluk anak. Alhamdulillah pagi ini meskipun nggak mewah tapi bisa makan bareng. Itu yang namanya berbahagia tanpa syarat. Nah sama kalau udah punya orang tua begini, mereka happy Bu-ibu. Karena vibrasi kebahagiaan, vibrasi rasa syukur atau getaran rasa syukur itu lebih kencang, lebih dahsyat, lebih kuat daripada kata-kata apapun. Aku nggak perlu ngomong banyak. Kalau udah happy itu tinggal dipeluk aja. Energi bahagia kalau dari dada ibu nih, kalau saya meluk anak-anak tuh saya kakain dada saya sama anak saya. Jadi saya masuk turunnya saya. Karena kenapa? Dada ibu yang berbahagia itu punya kekuatan yang luar biasa. Sama halnya juga dengan bapak. Berlaku sama. Ya.